Dalam dunia kesehatan, rabies merupakan penyakit zoonosis yang sangat serius dan hampir 100% fatal begitu gejala klinis muncul. Dalam dunia kesehatan, rabies merupakan penyakit zoonosis yang sangat serius dan hampir 100% fatal begitu gejala klinis muncul. Penyakit ini disebabkan oleh virus rabies yang menyerang sistem saraf pusat dan ditularkan terutama melalui gigitan atau cakaran hewan yang terinfeksi, terutama anjing. Rabies adalah penyakit yang dapat dicegah melalui vaksinasi, baik pada hewan maupun manusia. Namun menjadi sangat berbahaya jika terlambat dalam penanganannya, yang seringkali menyebabkan kematian. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengklasifikasikan rabies sebagai penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin. Dan sebagian besar kasus rabies pada manusia di dunia disebabkan oleh gigitan anjing. Dalam hal ini upaya kesehatan global seperti strategi Zero by 30 berusaha menghilangkan kematian akibat rabies yang ditularkan oleh anjing pada tahun 2030 mendatang. Adanya vaksinasi massal pada anjing, edukasi masyarakat, serta peningkatan akses ke vaksin anti rabies untuk manusia sangat ditekankan sebagai langkah kunci. Di Indonesia, rabies tetap menjadi masalah kesehatan masyarakat di beberapa provinsi. Tingkat penyakit rabies di Indonesia cukup tinggi, dengan kasus tersebar di 26 provinsi yang endemik rabies. Pada tahun 2023 tercatat 74 kasus rabies pada manusia dari 66.170 kasus gigitan hewan yang diduga terinfeksi rabies. Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT merupakan wilayah dengan tingkat kasus tertinggi, termasuk 35 kematian pada tahun 2023 dan 27 kematian pada paruh pertama tahun 2024. Diketahui sebagian besar penularan rabies terjadi melalui gigitan anjing yang terinfeksi. Tingkat kesadaran masyarakat tentang perlunya penanganan gigitan hewan yang terinfeksi masih rendah, sehingga banyak korban yang tidak segera mencari perawatan medis yang diperlukan setelah tergigit. WHO dan pemerintah Indonesia kini sedang memperkuat upaya untuk mengendalikan rabies, peningkatan penanganan kasus gigitan, serta edukasi masyarakat tentang cara pencegahan dan penanganan rabies. Pemirsa, penyakit rabies merupakan penyakit zoonosis yang biasanya menular dari hewan ke manusia, yang biasanya ini menyerang hewan peliharaan seperti anjing, kucing, dan juga kera. Dan pada kesempatan kali ini, Kabupaten Kendal melalui Dinas Pertanian dan Pangan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menggelar vaksinasi rabies dalam rangka bakti sosial memperingati Hari Rabies Sedunia yang digelar di beberapa titik di Kabupaten Kendal. Salah satunya adalah di Puskesmas Hewan atau Puskeswan Kaliwungu yang ada di belakang saya ini. Dan pada kesempatan kali ini saya Galus nanti akan mengajak pemirsa catatan sang jurnalis untuk melihat ke dalam bagaimana vaksinasi rabies digelar di tempat ini dan seperti apa kegiatan pada hari ini mengenai bakti sosial vaksinasi rabies. Simak selengkapnya hanya di catatan sang jurnalis. Hari Rabies Sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal 28 September. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang rabies dan pentingnya vaksinasi, baik untuk hewan maupun manusia. Peringatan ini juga bertujuan untuk mengurangi jumlah kematian akibat rabies
yang sebagian besar disebabkan oleh gigitan hewan yang terinfeksi. Dengan meningkatkan pengetahuan dan tindakan pencegahan, diharapkan bisa menurunkan angka kasus rabies di seluruh dunia. Dalam rangka memperingati Hari Rabies Sedunia tersebut, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal menggelar bakti sosial vaksinasi rabies yang berlangsung selama 16 hari, sejak tanggal 10 hingga 26 September 2024, yang digelar di berbagai puskeswan yang ada di Kabupaten Kendal. Sementara itu, Puskesmas Hewan Kaliwungu menjadi puncak kegiatan terakhir bakti sosial vaksinasi rabies ini yang menjadi pusatnya. Dalam kegiatan bakti sosial ini nampak warga Kendal yang memiliki hewan peliharaan, diantaranya kucing, anjing, serta monyet, hadir secara langsung ke Puskeswan Kaliwungu Kendal untuk memberikan vaksin rabies pada hewan peliharaannya. Antusiasme warga cukup tinggi lantaran vaksinasi ini dilakukan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Cukup mereka yang ingin memvaksinkan hewan peliharaannya diharuskan mendaftar secara online terlebih dahulu. Nah pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Pujiwono, ini selaku Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal. Ya. Pak Puji, selamat pagi Pak. Ya, pagi, halo. Pak, ini kan tadi ramai sekali Iya, Pak di betul. sini. Ada kegiatan apa sih? Di sini ada kegiatan vaksinasi rabies untuk hewan piaraan, kucing, anjing, dan kera tadi ada. Itu dalam rangka memperingati Hari Rabies Sedunia atau World Rabies Day, sekaligus juga untuk memperingati, mendukung bulan bakti peternakan dan kesehatan hewan. Kita puncaknya sekarang ini untuk vaksinasi ini. Oh, berarti ada bulan bakti kesehatan hewan. Peternakan dan kesehatan hewan. Ya. Itu memang setiap tahunnya ada ya Pak ya? Setiap tahunnya, setiap bulan September. Setiap bulan September. Oke, nah tujuannya sebenarnya apa sih Pak dari vaksinasi? Kalau vaksin rabies, Kendal memang bukan daerah yang terpapar rabies, namun sebagai daerah yang sering lalu lintas hewan, itu kita untuk antisipasi pencegahan hewan-hewan yang bisa dipapar oleh rabies, biar ada pencegahannya. Kita vaksin dengan vaksinasi rabies jenis neorapid vet. Ya. Oke, kalau untuk ini Pak, upaya percepatan vaksinasi rabies di Kendal seperti apa? Jadi kita membuka 4 pos ya, ada 4 poskeswan di sini di Kaliwungu, kemudian ada di Broja, di Sukorojo, dan di Weleri. Kita mulai aktivitas vaksinasi ini tanggal 10 September sampai sekarang, dan jadwalnya ada tiap-tiap poskeswan, melibatkan sedikitnya 7 dokter hewan, 11 paramedis, dan teman-teman administrasi. 7 itu totalnya ya Pak? Ya. Kalau di sini ada berapa Pak? Kalau di sini setiap puskesmas ada 1 dokter hewan. Namun yang lain kita pusatkan, hari ini kita kumpulkan di sini semua. Ya. Oh, dipusatkan semua di sini. Ya. Oke. Nah ini memang vaksinasi ini memang sedang digalakkan oleh dinas sendiri? Kita tiap tahun, kebetulan juga Hari Rabies Dunia itu 28 September, dan sekaligus tadi bulan bakti peternakan. Kita setiap tahun ada. Untuk tahun ini target kita 300 dosis. Yang mudah-mudahan bisa tercapai. Mungkin ada kendala sedikit. Ada beberapa kucing yang hadir karena mungkin sakit atau suhunya terlalu tinggi, di atas 39, dan itu nggak berani untuk vaksin. Mungkin hitungan dulu, lain waktu dijadwalkan dengan dokter hewan yang bertugas itu di sana. Oh, berarti nanti bisa datang setiap waktu ya Pak ya? Bisa menghubungi dokter hewan di puskesmas ini, mana-mana kalau kita kan ada stok juga kan, kita untuk bisa divaksin di luar dari ini. Artinya di Kendal ini kasus rabies ini 0 ya Pak? 0, kalau misalnya nihil, kita memang bukan daerah yang tertular.
Oke, nah ini tadi kan banyak sekali pesertanya Pak. Ini diundang dari mana aja nih? Jadi kita buka pendaftaran itu melalui medsos media sosial. Kita buka link di situ karena kita tahu kalau penghobi itu biasanya lebih SDM-nya lebih tinggi, jadi bisa daftar itu. Untuk hari ini yang kita undang sekitar 75 orang atau 75 ekor. Oh iya. Target hari ini. Oke, hari ini 75, tapi kan udah dibuka Sudah tanggal 10 ya, Pak, itu kita berarti. sudah melakukan pelaksanaan, terutama yang door to door itu untuk anjing-anjing yang susah dibawa keluar. Kita juga teman-teman dokter hewan datang ke lokasi. Ini tadi ada hewan apa aja Pak yang udah datang ke sini? Yang ada di sini tadi pagi sekali ada anjing 1 ekor itu yang mungkin dekat-dekat sini aja, kemudian ada kera 2 ekor, dan sisanya kucing dari berbagai jenis, baik lokal maupun ada yang dari luar negeri itu ada, bahkan dari mana itu Himalaya itu ada. Himalaya. Oke, yang ingin ditekankan dari kegiatan ini untuk para pecinta-pecinta hewan peliharaan di ruang sana, Pak? Jadi yang pertama memang sekaligus ini ada pembinaan dari teman-teman kami bahwa yang pertama untuk melihara ya harus secara higienis, harus kesehatan perlu diperhatikan karena ada beberapa penyakit yang namanya zoonosis, itu penyakit yang bisa menularkan dari hewan ke manusia atau manusia ke hewan, namanya zoonosis. Itu yang harus diperhatikan, termasuk diantaranya rabies. Kita tahu bahwa rabies untuk tahun ini pernah timbul di Bali maupun di Sulawesi. Dan mudah-mudahan dengan langkah pencegahan ini tidak ada kasus yang ada di Kendal. Oke, harapannya ke depan Pak untuk program-program seperti ini agar terus dilaksanakan di Kendal dan juga untuk pencegahan rabies seperti apa? Yang pertama ya kepedulian itu tadi dari pemelihara harus peduli ya, manakala memelihara hewan kesayangan yang perlu divaksin ya datang ke dinas. Dan dinas kita kalau dia antusias seperti ini ya harus kita agendakan tiap tahun untuk melakukan kegiatan pelayanan secara massal seperti ini. Kalau ini tadi hari ini murni dari dinas sendiri atau menggandeng dari luar Pak? Di sini tadi ada supervisi dari PDHI provinsi. Jadi Mbak Dr. Hewan Miloh yang pakai bulan beliau dinasnya juga di Sumber dari dekat, kita undang. Kemudian juga vaksin, ada bantuan sekitar 200 dosis juga dari provinsi dan lainnya pengadaan dari APBD dari Kendal itu. Oke, berarti totalnya vaksinasi kalau hari tahun ini ya, tahun ini totalnya kita ada 300 dosis. Mudah-mudahan kedepannya karena peminatnya banyak bisa ditingkatkan ditambah lagi ya Pak ya. Oke, luar biasa sekali. Saya lihat juga masyarakatnya antusias sekali Pak bahwa peliharaan mereka ke sini. Oke, terima kasih Pak Budi. Ya, sama-sama. Lancar-lancar acaranya. Amin. Tadi pemirsa dialog saya dengan Pak Puji Yuwono ini selaku Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan juga Pangan Kabupaten Kendal untuk Anda. Hewan peliharaan yang dibawa ke Puskeswan Kaliwungu ini pun terlihat bervariasi, mulai dari berbagai macam kucing, anjing, dan monyet dari segala jenisnya. Kursi antrian pengunjung pasien pun nampak penuh. Untuk selanjutnya menunggu antrian pendaftaran ulang dan penimbangan berat badan dari masing-masing hewan peliharaan yang dibawa. Proses penimbangan hewan sebelum vaksinasi rabies ini bertujuan untuk menentukan dosis vaksin yang tepat. Dosis vaksin biasanya disesuaikan dengan berat badan hewan, sehingga penting untuk memastikan hewan tersebut menerima jumlah vaksin yang sesuai agar vaksin bekerja efektif. Selain itu, penimbangan juga membantu memantau kondisi kesehatan hewan dan memastikan bahwa mereka berada dalam kondisi yang cukup sehat untuk menerima vaksinasi. Nah pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Zaki. Ini selaku dokter di Puskeswan Kaliwungu ya Dok ya. Dr. Zaki, apa kabar Dok? Alhamdulillah baik Mbak. Oke. Dok, ini tadi kan sudah sibuk ya Dok ya? Ya lumayan untuk banyak tadi. Iya. Vaksin ini ya Dok Iya, ya? betul. Kalau saya boleh tahu seberapa penting sih Dok vaksin untuk hewan ini? Ya, jadi memang setiap tahun itu ya Mbak ya, itu diperingati sebagai Hari Rabies Dunia gitu.
Nah, kenapa rabies menjadi penting adalah karena rabies adalah virus salah satu penyakit yang bisa menyebabkan penularan ke manusia, begitu juga sebaliknya gitu. Nah, rabies kita golongkan menjadi salah satu penyakit zoonosis gitu. Zoonosis artinya penyakit yang bisa menular dari hewan ke manusia dan sebaliknya gitu. Nah, makanya setiap tahun kita melakukan vaksinasi rabies agar terutama di Kabupaten Kendal gitu ya bisa bebas rabies gitu. Seperti itu. Oke. Kalau hari ini tadi ada hewan apa aja dok yang udah divaksin? Jadi untuk rabies kami ada 3 HPR ya. HPR itu hewan pembawa rabies gitu. Yang utama yaitu kucing, anjing, dan kera gitu, Mbak. Oh, iya. Memang 3 itu ya, dok? Iya, ya? 3 yang utama gitu. Makanya tadi yang datang juga ada kucing, kera, dan juga anjing Iya, juga. betul. Gitu. Iya, iya. Oke, kalau untuk penanganan sendiri terhadap hewan ini kan pasti ada yang mau berontak juga waktu divaksin. Ada penanganan khusus nggak, dok? Ya, jadi memang sebelum dilakukan vaksinasi kita lakukan pemeriksaan dulu, kita check up tentang suhunya, tentang keadaan tubuhnya gitu ya. Nah, kemudian kalau memang kondisi tubuhnya bagus, baru kita lakukan vaksinasi. Kemudian untuk hewan yang agak berontak gitu, memang kita harus melakukan semacam agak ekstra gitu pada waktu penanganannya. Kebetulan kami juga dibantu oleh beberapa paramedis gitu ya untuk penanganan pada saat vaksinasi gitu. Oke, berarti artinya untuk hewan yang tidak siap dari kesehatannya tidak bisa divaksin? Ya, jadi kan sebelum vaksinasi dilakukan pemeriksaan kesehatan dulu gitu ya. Misalkan nanti setelah dilakukan pemeriksaan ternyata suhunya masih tinggi, nanti kita tunggu sekitar seperempat jam gitu. Nah, sekitar seperempat jam kita tunggu, nanti kita cek lagi suhunya. Misalkan bagus, bisa langsung kita vaksinasi. Tapi kalau misalkan dalam waktu seperempat jam ternyata suhunya masih tinggi, kemudian ada gejala penyakit lain, misalkan pilek atau batuk atau lain sebagainya, vaksinasi kita tunda gitu. Nanti kita jadwalkan di hari selanjutnya gitu. Ya, betul. Oke. Ada efek samping nggak nih dok dari vaksinasinya? Ya, memang kalau untuk vaksin secara umum gitu ada beberapa yang setelah vaksinasi ada yang seperti demam atau mungkin nggak mau makan gitu. Itu sebenarnya hal normal gitu. Biasanya misalkan pasca vaksinasi ada gejala demam itu paling sehari 2 hari sudah turun sendiri gitu. Begitu pula nafsu makannya gitu. Iya, seperti itu. Cuma setelah divaksin aja berarti ya? Iya, betul. Nanti sehari 2 hari sudah normal lagi. Iya, betul. Ya, nah ini selaku dokter hewan di Puskesmas Kaliwungu ini seperti apa dok setiap harinya menangani masyarakat yang mungkin berkonsultasi atau mungkin memeriksakan hewan? Ya, jadi emang untuk Puskesmas Kaliwungu kami buka dari Senin sampai Jumat gitu ya. Ada beberapa pasien yang sudah kesini itu sudah banyak gitu. Namun tapi kebanyakan memang di sini pasien yang datang yaitu kucing gitu, kucing, anjing juga beberapa gitu ya. Kera juga ada gitu, 1-2 gitu, seperti itu. Oke, berarti memang setiap harinya ramai juga ya dok ya? Iya gitu. Ya. Kalau vaksin rabies ini hanya dilakukan hari ini atau mungkin misal masyarakat datang kapan aja bisa dilayani di puskesmas ini? Ya, jadi sebenarnya untuk vaksinasi rabies itu kan kami mendapatkan stok vaksin dari provinsi juga gitu. Stok vaksin dari provinsi lah. Kalau stok vaksin masih ada, masyarakat umum bisa datang ke sini melakukan vaksin rabies gitu. Akan tapi kalau stok vaksinnya sudah habis, ya mungkin bisa nunggu tahun berikutnya gitu untuk peringatan. Karena 1 tahun sekali ya dok ya? Iya betul, seperti itu. Oke. Nah ini harapannya ini dok setelah adanya vaksinasi rabies di Kabupaten Kendal ini ke depan untuk hewan peliharaan di Kabupaten Kendal seperti apa? Ya, jadi untuk masyarakat Kabupaten Kendal khususnya yang punya hewan peliharaan, terutama anjing, kucing, kera gitu ya, itu silahkan dilakukan vaksinasi rabies agar hewan peliharaan Anda ya terhindar dari penyakit rabies. Begitu pula untuk keamanan pemiliknya gitu, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Dokter Zaki. Selamat melanjutkan aktivitas karena tadi masih ada yang antri nih ya dok betul, ya. Mbak. Iya. Oke, itu tadi pemirsa dialog saya dengan Dokter Zaki selaku salah satu dokter hewan di Puskeswan Kaliwungu Kendal untuk Anda.
Sebelum dilakukan vaksinasi, hewan-hewan ini terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh di ruangan pertama. Nampak kurang lebih 3 dokter hewan berjibaku bersama melakukan pemeriksaan kesehatan hewan. Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk memastikan agar hewan yang akan divaksinasi dalam keadaan sehat. Dan jika terdapat hewan yang ditemukan dalam kondisi kurang sehat, dokter langsung memerintahkan untuk kembali lagi esok hari, sembari menunggu kondisi hewan peliharaan yang bersangkutan sehat dan pulih kembali. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bu Erna juga Mas Hazel. Iya. Mas Hazel tadi dibawa ke sini ya, ada berapa Iya. kucing nih? Ada 3. Ada 3 ya. Jenis Betina. apa ini? Ini jenis Himalayan. Jenis Himalaya. Iya, Himalayan. Usianya berapa? 8 tahun. Oh, ini 8 tahun. Iya, Kalau 8 yang di tahun. bawah? Yang bawah ini 7 tahun untuk yang betina, yang satunya 3 tahun untuk yang ciko. Oh. Ini memang bapak, ibu, adik, bapak, ibu sama anak? Iya, betul. Ini satu ras. Iya, Satu ras. ini satu keluarga ini. Tadi di dalam suntik apa itu? Suntik rabies. Rabies Dari Puskeswan. Ada apa namanya? Semacam penyuluhan kayak ini ya, untuk gratis itu. Sangat baik sekali, cocok buat anak-anak yang hari ini banyak yang untuk mengikuti suntik rabiesnya. Kebetulan ini Sanbi tadi nggak rewel, pinter. Oh. Ini Nggak ngereok ya? iya nggak reok. Tadi juga ada tes kesehatan juga. Ada tes kesehatan komplit. Hasilnya dari gimana, Bu? hasilnya bagus, untuk suhunya juga normal. Kalau yang tidak normal karena stres, kadang-kadang stres ya, jadinya agak tadi menunggu 10 menit untuk bisa vaksin gitu. Oke. Ini kok ibu memutuskan untuk memelihara kucing ini kenapa, Bu? Emang suka kucing ya? Memang ya, kita suka sama kucing. Suka sama kucing. Udah lama, Bu? Sudah lama, sejak 2012. 2012. Ini kalau saya boleh tahu perawatannya kucing Himalaya seperti apa? Ini kebetulan mandi, dan ini nggak pernah keluar memang. Oh, rumahan. Iya, rumahan ya ini. Jadi vaksinnya untuk kemudian obat cacingnya juga rutin setiap 6 bulan sekali. Anteng banget. Iya, ini Bu tadi. Oke, terima Diam kasih, Bu. dia, sama-sama. Ya. Tadi pemirsa, dialog saya dengan Ibu Ena juga Mas Hazel ini selaku peserta dari vaksinasi Iya. pada hari ini. Dan kami masih akan melihat bagaimana situasi dari vaksinasi yang ada pada hari ini. Simak selengkapnya, tetap saja. Terima kasih. Setelah lolos tahap pemeriksaan kesehatan, hewan-hewan ini kemudian dilakukan vaksinasi dan masuk ke ruangan kedua, dan langsung disambut 2 meja dokter hewan yang telah bersiap untuk melakukan vaksinasi kepada para hewan peliharaan yang datang. Nah, pemirsa, jika tadi sudah bertemu dengan kucing, sekarang ada monyet ini. Iya, Mbak ya? Iya. Namanya siapa nih? Namanya Kiki. Namanya Kiki. Umurnya berapa? Ini masih 5 bulan. Oh, 5 bulan. Masih kecil ya? Iya. Kiki. Ini makannya apa, Mbak, biasanya? Kalau dia makannya buah sama minumnya ini susu kotak gitu supaya. Oh, susu kotak. Iya. Hanya buah. Buahnya ada spesifik buah apa gitu? Bebas ya? Pisang gitu sih paling suka sih. Tadi ke sini cek kesehatan sama suntik rabies juga? Iya. Oke. Ngereok nggak, Mbak? Enggak. Enggak ya? Kalau dia masih aman. Masih aman ya? Iya. Tadi kan dicek kesehatan, hasilnya gimana nih? Sehat. Dari nggak sakit juga sih. Jadi buat disuntik aman. Aman ya? Nah, ini tadi kan kalau rata-rata kan bawa kucing, Iya. ini kan beda sendiri. Nah, ini kalau saya boleh tahu perawatannya gimana, Mbak? Buat perawatannya gampang sih sebenarnya. Dia tuh ini mandi setiap sore, tapi buat bersihin pampersnya itu pagi sama sore. Buat pakai makannya pampers juga? Iya. Soalnya kan diliarin di rumah gitu. Oh iya. Udah lama, Mbak, melihara ini? Kalau yang ini baru, kalau yang sebelumnya yang tadi itu udah 3 tahun. Oh, 3 tahun. Iya. Punya berapa, Mbak, di rumah? Di rumah yang satu. Kalau yang ini punya saudara soalnya. Oh iya ya, emang suka melihara. Iya.
Dari kecil? Dari kecil lumayan suka monyet sih. Daripada kucing lebih suka monyet. Kenapa kok memutuskan untuk memelihara ini monyet? Sebenarnya nggak sengaja juga sih. Soalnya bapak tiba-tiba bawa pulang. Jadi karena suka, jadi lebih disayang lagi. Nggak takut ya? Enggak. Ya. Baik kok. Kiki, halo. Kiki? Udah Kikinya dulu nggak ke mau. kamera. Kiki? Oh nggak mau Kiki. Oh nggak Oke, mau. terima kasih Mbak. Semoga sehat-sehat Mbak. Ini monyetnya. Iya. Nah, itu tadi pemirsa, dialog saya, wawancara saya ini dengan salah satu peserta dari vaksinasi ini yang membawa monyet yang berbeda dari yang lainnya. Ayo. Beberapa hewan peliharaan nampak tenang dan lancar dalam melakukan vaksinasi, namun ada pula yang justru memberontak dan mengharuskan dokter hingga pemilik hewan peliharaan tersebut mesti bekerja keras untuk melancarkan proses ini. Tak hanya manusia, siapa sangka hewan pun takut dengan jarum suntik. Bahkan ada pula yang harus ditunda vaksinasi hingga hewan peliharaan tersebut lebih tenang dan dalam kondisi yang baik untuk divaksin. Pak, ini tadi datang ke sini mau acara apa Pak? Acara vaksinasi rabies Kenapa kok harus divaksinasi Pak? supaya tidak terkena penyakit rabies. Ini kucing saya biar sehat gitu loh, Mbak. Iya. Umur berapa ini Pak? Ini umur 6 bulan, namanya gemoy. Oh, gemuk. Ya, jenisnya lokal. Kemudian umur ini kan kalau di rumah kan kesana kemari biar tidak menulari lah. Kalau sehat kan tidak menulari dengan kucing yang lain. Kemudian Ya memang suka kucing ya Pak ya? suka kucing, ya, penggemar kucing. Ya. Ada berapa Pak di rumah? Di rumah ada 6. 6 jantannya ada 3, kemudian betinanya ada 3. Iya. Tadi kan ada pemeriksaan kesehatan juga, hasilnya gimana Pak? Gimana? Tadi kan juga ada pemeriksaan kesehatan, Iya. hasilnya gimana? Hasilnya sehat. Karena setiap waktu kucing-kucing kami, kebetulan kami juga kucing, kita berikan pelayanan makanan juga, kesehatannya juga kita kontrol. Terutama untuk cacing, skabies, setiap waktu kita periksakan ke dokter hewan. Dan di sini juga ada poskeswan yang di Kaliwungu, sangat-sangat membantu pada masyarakat yang punya kucing yang ada di wilayah Kaliwungu, Kendal, dan sekitarnya. Harapannya Pak setelah kucingnya divaksin itu seperti apa? Harapannya kami mengharap kucing kami sehat, juga kucing-kucing masyarakat yang ada di wilayah Kendal juga sehat. Oke, Ya. tadi dapat apa Pak setelah divaksin? Kami dapat makanan, ini bagus sekali makanannya. Untuk kucing kami sangat-sangat membantu, proteinnya juga banyak, vitamin A-nya banyak. Ini juga produk-produk yang sangat untung, sangat-sangat baik untuk kucing. Saya kira itu, Pak. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih, Mbak. Jika seseorang terkena rabies atau digigit oleh hewan yang dicurigai terinfeksi rabies, tindakan cepat sangat penting untuk mencegah penyebaran virus. Dan berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan. Pertama, segera bersihkan luka. Cuci luka gigitan atau cakaran dengan sabun dan air bersih yang mengalir selama minimal 10 hingga 15 menit. Ini adalah langkah utama untuk mengurangi resiko infeksi, dan jika ada, gunakan antiseptik seperti alkohol atau povidone iodine
untuk membersihkan luka lebih lanjut. Kedua, hentikan pendarahan jika luka berdarah. Jika luka gigitan berdarah, tekan luka dengan kain bersih untuk menghentikan pendarahan setelah dibersihkan. Ketiga, cari pertolongan medis. Segera bawa orang yang tergigit ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan yang lebih lanjut. Dokter mungkin akan memberikan vaksin anti rabies untuk mencegah infeksi. Vaksin rabies harus diberikan secepat mungkin setelah gigitan, biasanya dalam 24 jam pertama. Yang keempat, identifikasi hewan yang menggigit. Jika memungkinkan, coba identifikasi hewan yang menggigit untuk mengetahui apakah hewan tersebut berisiko rabies, dan jangan mencoba menangkap hewan sendiri jika berbahaya. Jika hewan tersebut hewan peliharaan, tanyakan kepada pemiliknya apakah sudah diberikan vaksinasi rabies. Yang kelima, pemberian vaksin rabies. Jika dokter mencurigai bahwa gigitan berasal dari hewan terinfeksi rabies, pasien akan diberikan serangkaian vaksinasi post-exposure prophylaxis. Hal ini melibatkan beberapa dosis vaksin rabies yang diberikan pada hari kejadian, hari ketiga, ke-7, dan hari ke-14 setelah gigitan. Yang keenam, perhatikan tanda-tanda infeksi. Amati luka gigitan untuk tanda-tanda infeksi seperti pembengkakan, kemerahan, nyeri yang bertambah atau demam. Jika muncul gejala-gejala tersebut, segera kembali ke fasilitas kesehatan terdekat. Ketujuh, jangan abaikan luka kecil. Gigitan hewan kecil sekalipun tetap berpotensi menularkan rabies. Semua luka gigitan hewan yang dicurigai harus segera ditangani. Karena rabies adalah penyakit yang mematikan jika gejalanya sudah muncul. Namun bisa dicegah dengan tindakan yang cepat dan tepat setelah gigitan. Semakin siang, Puskeswan Kaliwungu Kendal memang semakin ramai dikunjungi oleh warga bersama hewan peliharaan mereka untuk melakukan vaksinasi rabies. Tak jarang warga membawa 2 hingga 3 hewan kesayangan mereka sekaligus. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksinasi untuk melindungi hewan peliharaan dari bahaya penularan penyakit rabies ini. Rabies adalah penyakit virus yang sangat mematikan, yang ditularkan melalui gigitan atau cakaran hewan yang terinfeksi. Virus rabies menyerang sistem saraf pusat dan penyakit ini hampir selalu berujung fatal. Urgensi untuk menangani rabies ini sangat tinggi, karena penyakit ini dapat menyebar dengan cepat dan sulit diobati jika gejala sudah muncul. Di Indonesia, rabies menjadi perhatian khusus terutama di wilayah yang banyak hewan peliharaan atau liar yang belum divaksin. Pencegahan dini sangat penting untuk menghentikan penyebaran penyakit ini.
Oleh karenanya penting untuk kita meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penyakit rabies. Dalam penanganan kasus rabies tentunya membutuhkan kolaborasi dari pihak-pihak terkait agar lebih cepat dan efektif. Dengan kolaborasi yang erat dari berbagai pihak ini, akan memperkuat upaya penanggulangan rabies dan mencegah penyebaran virus di masyarakat. Nah, pemirsa catatan sang jurnalis, itu tadi kegiatan kita dalam bakti sosial vaksinasi rabies dalam rangka Hari Rabies Sedunia yang digelar di Puskeswan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Ini mulai dari tanggal 10 hingga 26 September 2024. Dan semoga dari adanya acara vaksinasi rabies yang digelar ini dapat mengurangi penyakit rabies atau mencegah penyakit rabies hadir di Kabupaten Kendal, terutama untuk hewan peliharaan seperti anjing, kucing, dan juga kera. Dan akhirnya pemirsa, saya Galuh Sarnati beserta kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih telah menyaksikan catatan sang jurnalis dan terus saksikan catatan sang jurnalis hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.